Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan teori dari Karl Marx. Saya Winona Kalista Epsiba Simon, Ruci Handayani, dan Andika Mega Prasetyo. Apa sih yang mendasari pemikiran Karl Marx ini? Bermula dari situasi politik di Jerman yang telah menghapus kebebasan manusia, Marx membangun konsep pemikiran tentang sosialisme yang merupakan jalan melawan kapitalis dengan mengembalikan kebebasan manusia. Pada saat itu, kebebasan manusia, keputusan-keputusan manusia terpengaruh oleh situasi politik dan keputusan-keputusan pada kapitalisme. Apa sih kapitalisme? Mari kita masuk ke pembagian kelompok masyarakat. Pada saat itu ada dua kelompok masyarakat, yaitu kelas berjuis, kelas yang memiliki alat produksi atau kelas-kelas yang memiliki modal, dan kelas proletariat, yaitu kelas yang tidak memiliki alat produksi sehingga bisa hanya menjadi buruh bagi penguasa dan pemilik modal. Kelas berjuis ini terdiri dari dua kapitalis besar, perusahaan raksasa dengan banyak buruh, dan berjuis kecil, pengusaha toko, pengrajin kecil, dan lain-lain. Pembagian kelompok ini membuat kepentingan yang sama antar kelompok sehingga terjadi perubahan sosial antara perbedaan kelas tadi. Jadi yang punya kepentingan sebagai buruh akan berkumpul dengan buruh, dan yang punya kepentingan sebagai pemilik modal akan berkumpul bersama dengan pemilik modal. Dan itu kurang adil ya, karena kembali lagi, kapitalis yang memiliki modal bisa melakukan apa saja, sementara yang tidak memiliki modal harus bekerja kepada kapitalis, yaitu kaum proletar tadi. Nah, teori Karl Marx terdiri dari dua, yaitu teori pertentangan kelas dan teori surplus value dan penindasan buruh. Teori pertentangan kelas dari buku Manifesto Komunis yang menjelaskan tentang teori Marx tentang pertentangan kelas. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada sampai saat ini semuanya adalah sejarah tentang pertentangan kelas. Di zaman kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Jadi dari zaman dahulu sehingga sampai zaman sekarang semuanya terdiri di atas orang-orang kaya yang memiliki modal, orang-orang yang memiliki alat-alat produksi, dan orang-orang yang harus bekerja kepada orang-orang yang memiliki modal tadi. Di zaman pertentangan ini ada tuan tanah sebagai pemilik dan hamba. Di zaman modern ini juga ada majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga kerja untuk dijual kepada majikan. Menurut pengamatan Marx, di seluruh dunia ini sepanjang sejarah, kelas yang lebih bawah atau kelas yang menjadi buruh tadi selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status kesejahteraan mereka. Seperti saat ini misalnya, tetap ada perjuangan kelas. Dengan anggapan seperti ini, Marx meramal bahwa kaum proletar yang terdiri dari para buruh akan bangkit melawan kesewenang-wenangan kaum pemilik modal. Teori surplus value dan penindasan buruh. Menurut pandangan kaum klasik Ricardo, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang tersebut, yang di dalamnya sudah termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami natural wage. Upah alami ini diterima oleh buruh hanya cukup sekedar penyambung hidup untuk melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan pokok-pokok saja, bukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak pokok. Padahal nilai dari hasil kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami. Nah, kelebihan produktivitas kerja yang tidak sesuai dengan upah mereka yang disebut oleh Marx adalah surplus value dan dinikmati oleh pemilik modal, sehingga menyebabkan penindasan buruh dan kesewenang-wenangan. Semakin besar nilai surplus ini, perbedaan antara upah dan tenaga produktivitas buruh ini dinikmati pemilik modal. Bagi Marx ini berarti semakin besar pengisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas buruh.
Kelebihan-kelebihan dari pemikiran Marx ini adalah Marx dapat mengklasifikasi kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Kedua, membahas lengkap aspek-aspek yang terdapat pada fenomena konflik mulai dari penyebab konflik sampai pasca konflik. Dan yang terakhir, kekuatan teori dalam menganalisis dan menguraikan penyebab pertentangan kelas. Namun, kekurangannya adalah tidak mampu melihat konflik dengan lebih mendetail. Analisis dalam memandang konflik terlalu simpel atau sempit, dan keyakinan akan terciptanya kesadaran kolektif atau kesadaran kelas dalam kelas buruh yang permanen. Sekian presentasi dari kelompok kami, bila ada kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih.